BYD Sea Lion ya, jadi Klaten itu kota kecil di tengah-tengah Jogja Solo. Tiba-tiba BYD mau buka dealer di sini lewat HK Group. Jadi kemarin HK Group dari Klaten silaturahmi ke kantor, terus nanya ada mobil pinjaman nggak? Ya udah kita kirim dipinjemin BYD Sea Lion, dan kebetulan kita belum pernah pinjam mobil ini. Dan kalian tahu sendiri kan BYD itu nggak pernah minjemin mobil, pasti dilemparnya ke dealer. Jadi ini pinjaman dari dealer yang biasa dipakai buat test drive juga. Jadi BYD Sea Lion ini adalah BYD Seal versi SUV. Tapi sebenarnya jauh banget bedanya ya. Memang bentuk depannya mirip ya, tapi belakangnya, sampingnya beda jauh. Dia yang mirip itu cuma di lampu depannya aja, bempernya mirip-mirip, tapi sebenarnya bedanya banyak banget gitu. Jadi nggak ada miripnya sama sekali antara BYD Seal sama Sea Lion. Dan mobil ini juga gede banget. Jadi dia panjangnya itu 4,83 meter, lebarnya 1,925 meter. Jadi kurang lebih mirip-mirip kayak Ion Haptek ya. Atau mungkin sama Ioniq 5, tapi ini dia lebih gede lagi. Jadi ini mobil besar sekali. Tapi gua overall suka banget sama desainnya. Desain depannya bagus, sampingnya bagus, belakangnya bagus. Secara padu padan pas dan desainnya nggak ada komplain lah. Terus kaki-kaki depannya dia sudah pakai double wishbone. Nggak cuma itu, dia armnya ini aluminium coy. Kaki-kakinya mahal sekali nih mobil ya. Pelek 20 inci, bannya pakai Michelin Pilot Sport EV ukuran 245 45 R20. Kurang lebih mirip-mirip kayak Ioniq 5. Terus ke samping ya, dia ada cladding-claddingnya. Gagang pintunya model-model mobil zaman sekarang. Dipencet baru dia keluar, baru bisa kita buka. Terus lingkar dari window-nya ini juga dia pakai black piano, dia nggak pakai krum-kruman sama sekali. Kayaknya dari depan ke belakang dia nggak ada krumnya ya. Jadi emang desainnya dibikin elegan. Sampai ke bagian belakang, gue juga suka sama desain belakangnya, cakep. Dan ini kebetulan tipe yang paling tinggi ya. Jadi ada tipe performance sama tipe premium. Yang performance itu all-wheel drive. 0 ke 100-nya hanya 4,5 detik saja, dan ditulis di sini 4,5S. Ini mobil kencang banget, tapi nggak sekencang Seal yang sedan. Seal yang sedan 0 ke 100-nya 3,8, ditaruh juga di belakang 3,8. Emang sadis BYD ya. Desainnya kayak coupe-coupe gitu, cakep ya. Sama di sini ada ducktail kecil ya. Jadi spoiler segala macam itu desainnya cakep ya. Gua nggak ada komplain sama sekali soal desainnya. Depan, belakang, samping cakep banget sih BYD Sea Lion ini. Terus di bawahnya ini dia kayak ada diffuser ya. Cukup ramai. Kalau kita buka bagasinya, ada tombol di bagian sini. Nah, bagasinya memang untuk mobil dimensi kayak gini dia nggak gede-gede banget sih. Karena seperti yang kalian lihat dia landai kan belakangnya kan. Nah, terus di bagian bawahnya sini, nah ada under storage yang nggak gede. Ini bisa ditutup juga ya, biar lebih rapi. Tapi sepertinya banyak barang. Dan kalau misalkan kita ngerasa ini masih kurang gede, tinggal dibawahin aja. Nah, dia jadi lebih dalam seperti itu. Dan mobil-mobil Tiongkok ya, kalau harga segini tuh udah pasti dikasih yang terbaik. Kayak contoh nih, semuanya dikasih plastik bagus, di bawahnya lagi dikasih semacam bludru sampai ke bawah juga. Terus lihat dong, ini dibikin metal juga dong. Tapi bagian kunciannya nggak ditutup ya. Jadi memang kalau pabrikan Cina udah harga 600-700 pasti dikasihnya maksimal deh. Terus lihat nih, hooknya aja itu besinya premium, dan bagian opening di sini juga tuh metal coy, cakep ya. Ada subwoofer gede dari Dynaudio ya, sampai ke belakang sini ada speaker juga. Dynaudio ini emang premium sekali ya, di atasnya Bose dia, suaranya bagus pasti. Jadi itulah Sea Lion dari luar, interior segala macam cakep. Kita lihat bagasi depan dulu. Bagasinya gede banget dong ya, ini bisa naruh banyak barang. Sama di bawahnya dikasih karpet juga ya, kayak interior. Dan dia rapi ya, nggak ada bagian mesin yang kelihatan. Jadi kalau misalkan kita pengen buka aki atau semacamnya mesti dibongkar. Nah, ngomongin soal spesifikasi, dia punya baterai yang gede. Baterainya itu 82,56 kWh, gede banget. Dan range-nya dia pakai bukan WLTP, dia pakai NEDC ya. NEDC-nya sekitar 547 sama 560 km. Ya, jadi antara yang versi premium, yang RWD sama yang AWD lebih boros tapi sedikit aja, sekitar 20-an kilometer doang. Tapi emang secara tenaga juga beda. Yang ini 530 PS, yang RWD premium itu gede juga sih, 313 PS ya. Cuma tenaganya nggak penting, yang penting ke 100-nya.
4,5 sama 0,7. Gile. Bayangin sekarang mobil nggak nyampe 1 miliar, kita bisa dapetin SUV yang kencengnya kayak Lamborghini Urus loh. Kenceng banget. Nah, di atas ada kamera. Di bawahnya itu sebenarnya tempat buat dashcam. Tapi buat kameranya dikasih tutupan ya. Jadi yang masuk ke Indonesia itu nggak ada dashcamnya bawaan dari sananya. Terus ke depan dia ada radar yang gede banget sama ada kamera 360-nya. Terus bagian atapnya juga dia sudah pakai full kaca ya. Jadi di atas ini dari ujung ke ujung itu kaca semua karena dia sudah ada panoramic roof tapi nggak bisa dibuka, bukan panoramic sunroof. Sekarang kita masuk ke dalamnya tapi kita mau masuk ke bagian belakangnya dulu. Nah, di belakangnya ini lega sekali ya. Jadi lebar 1,925 meter itu nggak bohong ya. Jadi antara kanan sama kiri kita mau bertiga duduk di tengah pun itu masih lega. Cuman kalau kita duduk di tengah, ini bagian armrestnya itu nggak begitu enak ya, agak keras. Kalau kita duduk di bagian sebelah kanan sini, ini enak sekali ya. Empuk banget kursinya tuh kayak membal-membal gitu, sampai ke sandaran juga sama membal-membal ya. Jadi kalau kita lihat ya, kursinya itu benar-benar empuk banget, membal-membal bagian sininya. Ini juga sama. Jadi kalau kita duduk di belakang sini, itu enak. Nah, terus juga dia punya armrest. Nah, ini kalau kita buka, dapat cup holder. Dibuka bagian tengahnya ada tempat buat naruh barang dan ini coba lihat deh. Jadi kasih blue drew ya. Jadi rapi banget, bagus. Headrestnya juga empuk ya. Kepala kita aman, jarak depan juga aman ya, mobil besar. Ada AC-nya di sini. Sama ada colokan USB-A sama USB-C, bisa ditutup seperti ini ya. Kalau dibuka pun dia ada lampunya nih, bagus. Belakangnya ada tempat penyimpanan, yang kiri kanan nih kayak tempat kecil, mungkin buat naruh handphone atau semacamnya. Baru bawah sini tempatnya yang gede. Nah, sebelah kanan door trimnya, armrestnya ini sama sebelah kiri itu sebenarnya tingginya nggak sama ya. Yang kanan lebih rendah, tapi buat naruh tangan sih enak-enak aja ya. Sama bahan-bahan kulit yang dipakai di sini itu rasanya premium dan bagus ya. Door trimnya itu kulitnya enak banget ya. Ini seperti Nappa leather, apa jadinya Nappa leather. Terus bagian sininya tuh, itu kayak Alcantara. Tapi bukan Alcantara ini sih, beda dia. Enak gitu. Jadi semuanya itu yang ditempel kena pegangan tangan gitu itu mewah banget ya. Dan kursi belakangnya pun juga nyaman. Udah gitu, kita juga bisa atur seberapa rebah ya. Ini paling rebah sih. Ini yang paling tegaknya segini, paling rebahnya segini. Jadi buat jarak jauh kita disupirin. Ini mobil cukup enak loh. Lampunya ada di bagian sini ya. Dia pakai touch sensitif sama ada pegangannya. Airbag tuh sampai ke belakang ya. Jadi di belakang sini tuh enak, cuman ya ini mobil karena interior warna hitam semua. Kalau atapnya nggak dibuka itu rasanya di belakang tuh gelap sekali ya. Atau mungkin dia kacanya ini, kaca filmnya terlalu gelap sih. Tuh. Suara kacanya halus ya. Sampai ke pinggiran-pinggiran kaca ini juga dikasih plastik nih, mewah. Nice. Rasanya tuh kayak mobil di atas 1M gitu. Nggak kayak mobil di bawah 1M. Terus juga door handle-nya sebelum kita keluar itu dibukanya lucu. Nah, ditarik seperti ini. Yuk kita ke depan sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Kalau kita buka, mau nutup pintu, bisa dari dua handle. Ada yang di atas sini, ada yang di bagian bawah. Tapi entah kenapa, pas naik mobil ini, yang dipakai tuh kebanyakan yang di atas. Nggak tahu, kayaknya lebih pas gitu loh. Emang desain door trimnya tuh aneh, tapi gue suka sih di sana ya. Dan masuk ke dalam interiornya, kalau di foto emang biasa aja. Coba pas kita lihat langsung, ini sih lebih bagus ya. Karena lekukan-lekukannya tuh berasa, terutama di bagian atas ini. Ya, ini kayak floating bagian tengahnya. Kalau malam dia nyala nih bagian atas sama bawahnya sini ya. Ini juga ada pattern-pattern gitu. Nah, di bawahnya sini tuh, dia tuh patternnya itu tuh kayak sisik ikan, sisik naga ya. Jadi kalau kalian lihat Atto 3 juga itu kayak ada apa itulah dibilang kayak naga juga. Nah, ini desainnya masih satu napas. Dan yang gue suka dari BYD, dia tuh tetap dikasih tombol-tombol fisik. Jadi meskipun semuanya sudah ada di layar tengah, tetap kita dapat tombol fisik di sini ya. Kayak misalkan nih, buat nyalain mesin, dia pakai start stop masih ada. Mode berkendara ada, regenerative brakingnya ada. Terus buat volume bisa dari sini ya, pencet buat mute. Atas bawah tinggal diputar buat volume naik sama turun ya. Terus ini ada untuk lane departure warningnya, auto hold, ada hazard, tapi ini satu tombol sebenarnya. Jadi semuanya sekali pencet tuh ikut turun. Nah, dia itu touch sensitif. Untuk AC on off-nya ada di sini, defogger sama auto AC.
Kemudian untuk transmisinya, dia tuh pakai model kristal kayak BMW atau Volvo terbaru, termasuk tombol P-nya ada di bagian bawah sini. Kemudian di sini ada cup holder. Lucunya adalah cup holdernya kalau misalkan kita punya minuman panjang, bisa ditekan ke bawah biar dia nggak terlalu tinggi. Nah, balik ini dipencet aja nih, nanti dia akan naik sendiri. Di bagian sini ada buat naruh barang juga, ya, ada glove box dan dia ada kasih bludru mewah, bawahnya juga ada karetnya ya. Tapi nggak ada pendingin. Di sini ada charger, tapi charger sebelah kiri aja. Wirelessnya sudah 50 watt sama dia ada kipasnya. Biar HP kita jadi dingin pas lagi dicas. Tetap aja masih panas, tapi ya lebih baik lah daripada nggak sama sekali kan. Nah, ini kalau kita buka juga bludruan semua ya. Jadi emang dibikin bener-bener mewah. Build quality-nya pun juga bagus. Dipegang itu nggak goyang-goyang. Rasanya ini kayak mobil Eropa kalau kita lihat dari build quality-nya, material yang dipakai ya. Dan di sebelah kanan ada tombol buat spion tentu saja ya. Power window juga lengkap dan tombol ini juga kayak kesannya metal gitu bagus. Termasuk kita punya ini nih tombol yang unik. Dia ada child lock-nya, tapi kiri kanan itu bisa terpisah gitu. Nggak pencet satu buat semuanya gitu. Nah, dari setirnya ini gue seneng ya. Dia ada buat ngatur yang sebelah kiri MID-nya seperti apa. Yang sebelah kanan ada MID-nya juga buat sebelah kanan. Nah, biasanya BYD itu ada tombol di setir yang bisa bikin layar itu jadi tegak. Ya, sebenarnya itu nggak bakal kepake ya, jarang banget orang mau pakai layar tegak karena lebih enakan layar yang miring begini gitu. Nah, tombolnya itu hilang, cuma ada di sini doang. Jadi kalau kita mau bikin tegak ya, kalau Android Auto nggak bisa. Nah, seperti itulah kurang lebihnya. Nggak penting sih. Jadi kalau gue lebih seneng yang miring seperti ini. Lebih enak layar horizontal. Lebih enak layar horizontal sih dibanding vertikal ya. Dan untuk buka panoramiknya, dia ada tombol touch sensitif sebenarnya. Jadi dia tuh nggak ada apanya ya, nggak ada tekanannya sama sekali, tapi dikasih haptic feedback sama dia. Lampu ada di sini, di atas, ya dibuka, ada kaca besar sama lampunya ini bagus ya, adem, nggak bikin silau. Nah, sekarang kita ke layarnya. Sebenarnya kalau kalian biasa pakai layarnya BYD, ya kurang lebih sama aja sih. Ini menu-menunya sama ya, ada di sini. Ya, tuh, ada Stingray karaoke, tapi kita nggak dikasih mikrofon ya. Jadi kalau kalian punya mikrofon bawaan bisa buat nyanyi di dalam mobil ya. Terus kalau kita buka AC ya, sayangnya nih ya, AC-nya ini dia cuma ada tombol buat on off doang, yang tombol fisik. Sisanya semuanya ada di layar. Jadi kalau misalnya kita mau pencet-pencet ya, mau ngatur-ngatur tinggal dari sini. Nggak usah harus buka menunya, tinggal pencet gini aja, tinggal digeser-geser. Ya. Jadi bisa di shortcut. Tapi ini lebih baik dibandingkan dengan seal. Karena di seal itu buat ngatur arah semburan AC-nya itu harus pakai layar. Nah, ini untuk ngatur arah semburan AC-nya masih bisa dari sini ya. Kamera 360-nya untungnya ada tombol di setir, jadi tinggal kita pencet, langsung bisa kelihatan kanan kiri depan belakangnya. Dan untuk autopilotnya, kita tinggal pencet tombol di sini, tombol setir, langsung dia bisa nyala autopilotnya. Adaptive Cruise Control sama lane keeping assist-nya. Dan BYD ADAS-nya bagus, gue suka. Lanjut nih, di AC dia bisa dual zone, ada ionnya buat membersihkan udara, sama dia ada air purification ya. Ini kebetulan bagus nih, excellent, 9, 8, di luar juga 13. Di desa alhamdulillah udaranya masih bagus ya. Jadi kita bisa lihat udara di luar sama dalam bagus apa enggak. Dan ada purification-nya juga. Jadi kalau mau dibersihin, nanti dia akan tambah kenceng ya. Nanti ketika udah selesai, dia akan berhenti. Udah, kita matiin aja lah. Wih, kok jadi kenceng kali. Dan ada seat ventilation-nya, tapi dia nggak ada pemanas. Dia adanya pendingin doang ya. Sama, untuk defoggernya, dia nggak cuma di kaca belakang, tapi ada juga di spion ya. Kiri kanan, langsung dipencet, nyala semuanya. Tuh, langsung merah dia. Kepake kalau di Eropa. Android Auto dia sudah wireless, jadi daripada menunggu lama, mendingan kita langsung aja jalan-jalan pakai BYD Sea Lion ini. Let's go! Jadi meskipun mobilnya secara SUV kelihatannya pendek ya, tapi pas kita duduk di dalam itu rasanya lumayan tinggi loh. Ya karena bawahnya kan ada baterai ya kan. Dan salah satu yang membuat ini menyenangkan adalah keluhan gue di Seal ya, karena dia tuh punya wheelbase panjang, terus sedan dia pendek. Nah, itu kadang-kadang tuh baterai bawah tuh suka mentok sama polisi tidur. Di Sea Lion itu nggak kejadian karena dia lebih tinggi. Kalaupun kejadian tuh pasti polisi tidurnya tinggi banget gitu. Nah, terus posisi duduknya, seperti gue bilang kan tinggi nih. Kursinya itu bagian depannya itu tiltingnya tuh agak sedikit tinggi, jadi kaki kita tuh kayak agak sedikit gantung gitu. Jadi kalau misalkan pengen lebih enak, diturunin dikit. Nah, cuma kurang suportif jadinya.
Tapi overall kursinya enak. Biasanya mobil-mobil dengan jok-jok model sporty kayak gini kan biasanya keras gitu ya. Ini tuh enggak, ini tuh empuk, sandarnya empuk, kepalanya buat nempel pun juga empuk nih. Ini tuh pas kita nempel tuh enak gitu. Terus rasa berkendaranya, ini mobil rasanya Eropa banget. Jadi dia tuh suspensinya cenderung empuk ya. Tapi empuknya Eropa. Jadi karena mobil Eropa tuh biasanya fitmentnya bagus ya. Dia tuh kelihatannya antara jarak fender sama ban itu nggak terlalu jauh. Nah, akibatnya travelnya jadi pendek. Jadi ketika dia berguncang, ya, dia travelnya tuh nggak jauh gitu. Di mobil ini pun juga sama gitu. Ketika kita lewatin jalan berlubang, bergelombang, dia tuh meredamnya empuk, tapi body movementnya banyak. Ya, jadi Eropa sekali. Gue pas bawa mobil itu rasanya kayak bawa BMW modern atau Mercedes-Benz yang modern gitu. Jadi suspensinya empuk, tapi guncangannya masih berasa karena dia travelnya pendek. Nah, kalau di depan itu nggak ada problem. Nah, di belakang mungkin agak sedikit lebih berasa dibandingkan dengan di depan. Tapi dalam taraf yang menurut gua nyaman dan rasanya bandingannya mahal, ya. Dan ciri khas mobil-mobil dengan sasis modern ya, biasanya tuh getaran-getaran di jalan tuh ya, yang mikro-mikro tuh masih agak kerasa dan ini masih kejadian, tapi masih dalam batas yang nyaman. Makanya buat gua ini suspensinya rasanya kayak BMW, kayak Mercedes yang generasi sekarang. Nah, jadi nggak perlu beli mobil miliaran untuk mendapatkan rasa kayak kaki yang mirip gitu. Terus BYD salah satu pelopor kendaraan listrik ya di Tiongkok sana, udah lama banget. Jadi dia punya pedal feel sama pedal rem yang nggak perlu ditanya lagi. Enak sih, tapi pedalnya sama regenerative brakingnya menurut gue masih kurang. Jadi kalau misalkan pakai ini, gue tuh cukup di standar aja. Dan modenya itu nggak perlu pakai yang sport. Pakai eco aja atau kadang-kadang snow-nya itu kalau misalkan yang bawa orang lain gitu ya, yang nggak biasa sama mobil yang terlalu kenceng, mendingan pakai snow aja. Karena snow itu pedal gasnya jadi lebih dalam buat kita berakselerasi. Bagus. Karena kalau kita pakai yang biasa pakai mobil bensin yang emang nginjek pedalnya harus dalam baru bisa kenceng ya. Ke mobil listrik yang injek dikit aja langsung lari, itu kadang-kadang ya suka jadi berbahaya gitu. Apalagi nih 0 ke 100 4,5 detik. Kalau kita masuk ke sport ya, lagi begini, terus kita ngejek gas, kenceng banget pak. Ini mobil kencengnya si Paul, kenceng banget. Salah satu SUV terkencang yang bisa kalian beli saat ini tanpa harus ngeluarin dompet sampai 2M lebih lah. Kenceng banget ya. Mau bagaimanapun, the beauty of electric cars itu ya, untuk mendapatkan performa kenceng, kita tuh nggak perlu ngeluarin kantong tebel-tebel gitu loh. Karena mobil bensin tuh untuk dapetin tenaga besar ya, itu harus didukung juga dengan transmisi yang canggih, kuat. Mesinnya pun juga ya, kalau nggak pakai turbo dia silindernya banyak dan cc-nya gede ya kan. Tapi kalau mau mesin kecil ya harus pakai turbo dan kawan-kawan, otomatis mesinnya juga jadi nggak murah juga. Udah gitu pasti semakin gede tenaga mesinnya, umumnya bahan bakarnya juga semakin boros. Jadi enaknya mobil listrik itu dengan harga yang mungkin bisa seperempatnya ya, kita bisa dapetin performance yang sama. Bayangin 700 juta performance-nya kayak gini, sebuah SUV. Ini diadu sama yang harganya 3 kali lipat aja, yang bensin, ini masih lebih kenceng loh. Terus cuma dibandingkan dengan Seal, buat berakselerasi ini nggak sepede Seal. Kenapa? Karena ketika dia kenceng, dia tuh bagian depannya tuh ikut naik. Jadi ketika dia naik tuh kayak agak mobil mau drag race mau naik gitu loh depannya loh. Jadi otomatis traksi di depan itu pasti berkurang. Sehingga kalau misalkan kita lagi narik ya, kita depan dari tikungan atau segala macam, kalau bisa agak ditahan. Jangan terlalu nekat karena mobil ini kencang sekali ya. Tapi untungnya elektroniknya udah pada bagus ya. Jadi traction controlnya, stability controlnya bagus, sehingga ketika kita berakselerasi pun sebenarnya gripnya masih ada gitu. Dan yang gue suka dari mobilnya adalah dia punya head-up display gede di bagian depan. Dia juga jelas ya, informasinya bagus. Nah, terus kalau misalkan kita nggak pengen pakai head-up display-nya, layar di bawah ini juga bagus ya. Di sebelah kiri kita bisa atur jadi TPMS ya kan, dipencet lagi ada konsumsi elektriknya berapa, kumulatif AEC, sama sebelah kanannya pun juga bisa diganti navigasi ya, speed limit,
Terus ada timer. Timer ini kalau misalkan kita di sport mode, kita bisa long press, habis itu kita bisa ngitung 0 ke 100 berapa. Ya. Nah, ini buat musiknya juga bisa kita lihat dari sini. Ya, itulah dia BYD Sea Lion. Dan untuk peredaman kabinnya juga bagus banget ya. Jadi nggak tahu kenapa ya mobil kalau Cina tuh udah 600-700 juta, kayak Chery Tiggo 9, even Chery Tiggo 8 gitu ya. Ion Hypertech juga. Itu kalau udah level harga segini, itu tuh mewahnya tuh di luar mobil di kelasnya gitu. Peredaman kabinnya enak, audionya enak. Jadi pas udah kita duduk nyetir, dengerin audio, udahlah kayak kita punya dunia sendiri di dalam mobil gitu. Enak gitu. Itu yang susah buat dikejar sama mobil Jepang atau Eropa dengan harga yang sama bisa ngasih kualitas kayak gini gitu. Kalau mobil ini dijual dengan harga 2 miliar gitu, gue biasa aja gitu kan. Ya udah wajarnya mobil 2 miliar punya suspensi bagus, audio bagus, peredaman kabin yang bagus, tapi dengan harga 700 juta ya. Gue waktu itu dari Jakarta ke Klaten naik Tiggo 9 ya kan. Terus sekarang nyobain Sea Lion, waktu itu nyobain Xpeng juga, Denza. Itu kayak ini nggak salah harganya segini gitu. Ya itulah dia mobil-mobil Cina tuh ya. Harganya kadang-kadang gue bingung dia ngambil untung nggak sih dengan mobil-mobil yang rasanya kayak gini. Karena ini mobil kalau mungkin mereknya Eropa ya, udah 1,5 M, 2 M, itu harganya sangat wajar untuk mobil yang rasanya kayak gini. Dan untuk soal handling, ini juga handlingnya bagus. Jadi ketika kita belok, dia predictable, setirnya juga bobotnya buat gua pas ya. Dan ketika kita belok juga di kecepatan tinggi, body rollnya masih terjaga. Seperti halnya mobil listrik ya, dia punya center of gravity itu di bawah ya. Karena baterainya berat, ada di bawah, apalagi dia 82 kWh kan. Kebayang tuh baterai segede apa ya. Makanya ketika kita belok ya, ini mobil meskipun gede, sebenarnya dia cukup lincah loh. Bantingan ini Eropa sekali ya, gue kenceng kayak gini ya. Dan ADAS-nya pun juga bagus. Ini salah satu mobil yang bisa diandalkan ketika kita pakai di jalan tol. ADAS-nya nyalain, udah langsung kita bisa santai. BYD Sea Lion ini dijual dengan harga 629 dan 719 untuk yang premium dan yang performance. Dengan beda harga sekitar hampir 90 juta, menurut gue, yang premium aja itu udah lebih dari cukup. Artinya kalau misalkan kalian butuh yang lebih kenceng, ya tinggal nambah 90 juta langsung dapat yang tipe ini. Tapi so far, kalau menurut gue ya, BYD Sea Lion ini pas kita pakai, ini lebih kerasa kayak mobil Eropa dibandingkan dengan mobil dari Tiongkok. Ya. Dari rasa berkendaranya, suspensinya, itu Eropa banget. Nah buat teman-teman yang udah beli, coba komen di bawah seperti apa rasanya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.